semuanya. Jadi malam ini kita akan melakukan OPG. OPG ini untuk kita membangun habit doa, pujian, dan penyembahan. Jadi mari kita bawa hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kami menyiapkan hati kami yang terbaik ya Tuhan. Kami menyiapkan setiap hati kami yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia, yang Kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu murni, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti.
tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu murni mengampuni. Takkan ku tolak kerinduanmu ya
merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa Dia Allah yang luar biasa. Mujizatnya gak pernah berakhir dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia Allah yang sangat hebat. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan hanya dengan logika kita. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan hanya dengan logika kita. Yuk kita sama-sama merenungkan. Kalau misalnya hari ini Tuhan panggil kita, kalau misalnya hari ini kita dipanggil oleh Tuhan, sudah tidak ada lagi di dunia. Kita masih banyak melakukan kesalahan. Ketika hatimu gak mau mengampuni orang lain, apakah kamu sanggup kalau hari ini kamu dipanggil oleh Tuhan? Mengampuni orang lain itu bukan untuk diri mereka, tetapi untuk diri kita, agar kita terbebas dari segala hal, kepahitan, kebencian, dan lain sebagainya. Saya punya satu kesaksian yang sangat luar biasa, yang semoga ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Beberapa hari lalu saya mengalami kecelakaan. Di situ sampai saya salah urat di bagian leher bagian belakang. Saat itu rasanya kalau bangun pagi pun kayak susah banget, sakit sekali. Tapi tahukah kalian bahwa tadi malam ketika nenek saya mengurut saya hanya katakan, "Ama, kalau Ama mengurut saya, pakai doa." Dan akhirnya selang berapa lama diurut, itu sudah baik seperti semula. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup, maka Tuhan itu sanggup. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya bahkan di luar pikirannya kita. Yang menjadi tanda tanya besar, apakah hati kita sudah beres di hadapan Tuhan? Mari sama-sama kita merenungkan lagu ini. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang mening. Amin. Mengampuni itu murni, mengampuni itu rela,
Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami memanjatkan ya Bapa doa kami ya Bapa ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, khususnya untuk pemerintahan Indonesia, Presiden dan Kota Batam, Wali Kota, agar diberikan hikmat ya Bapa untuk mereka dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat ya Bapa, yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk mengatasi COVID-19 ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa bahwa hikmat marifat-Mu ya Bapa Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, baik dari Presiden, Wakil Presiden ya Bapa, setiap menteri, setiap kabinetnya ya Bapa, sampai kepada Tuhan pemimpin-pemimpin daerahnya ya Bapa. Khususnya untuk Wali Kota Batam, kami percaya bahwa Tuhan visi-Mu itu ya Bapa Engkau taruh ke dalam hati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, sehingga mereka bergerak di dalam satu visi, mereka bergerak di dalam suatu keputusan yang tepat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk penegak peraturan pemerintah agar mereka bekerja dengan wibawa ilahi, di mana Tuhan tidak ada praktek politik ya Bapa, di mana mereka ya Bapa dapat dengan jujur ya Bapa menyalurkan setiap bantuan ya Bapa ke dalam setiap daerah-daerah ya Bapa. Dan biarlah Tuhan tidak ada lagi korupsi, kolusi dan nepotisme, segala praktek-praktek kecurangan ya Bapa kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu ya Bapa yang melingkupi hidup mereka ya Bapa, yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang berwibawa ya Bapa, yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang benar ya Tuhan, yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin Tuhan yang menyembah, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk ketaatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap protokol kesehatan dari memakai masker, mencuci tangan, social distancing ya Bapa, dan juga memakai Tuhan antis dan lain sebagainya ya Bapa itu diterapkan ya Bapa, sehingga Tuhan penyebaran COVID ini Tuhan tidak berlanjut Tuhan, dan sampai Tuhan kami dalam keadaan aman ya Bapa. Untuk masyarakat ya Bapa, biar mereka ya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka menjalankan setiap protokol kesehatan ini ya Bapa, dan biarlah mereka bukan menjadi karier atau pembawa virus itu ya Bapa ke rumah mereka ya Bapa, tetapi biarlah Tuhan kesehatan yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam hidup mereka ya Bapa, sehingga Tuhan kemanapun mereka pergi Tuhan lindungi, dimanapun mereka berada Tuhan lindungi Tuhan, sehingga Tuhan virus ini ya Bapa tidak menyebar semakin luas ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh hati kami Tuhan berlimpah dengan ucapan syukur ya Bapa.
kita masih ada sampai hari ini, kalau kita masih ada sampai detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya punya satu kesaksian lagi, di mana ketika kita mengajak orang-orang di luar Kristen untuk pergi ke gereja maupun mereka yang Katolik untuk pergi beribadah di gereja, mungkin mereka akan menolak kita, mungkin mereka akan mengejek kita, tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Memang mungkin hari ini kamu menabur benih untuk membawa mereka pergi ke gereja, tetapi kamu gak akan pernah tahu kapan saatnya benih itu bertumbuh dan siapa petani yang akan memanennya. Saya bertemu satu teman saya di mana ketika kuliah saya selalu mengajak dia pergi ke gereja dan dia selalu menolak. Tetapi satu ketika dia cerita ke saya kalau hidupnya itu sudah dipulihkan, bahkan dia sudah dibaptis. Di situ ada satu kesenangan yang luar biasa, walaupun bukan saya orangnya yang memanen itu, tetapi paling enggak kita udah menanam benih itu. Benih itu bertumbuh dan dipanen oleh penuai-penuai yang lain juga tidak masalah. Yang terpenting adalah dia mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk mengundang orang pergi beribadah, karena kita nggak akan pernah tahu kapan dia akan terpanggil. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami masih bisa bersama-sama ya Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan ada mujizat-Mu yang tanpa batas itu ya Bapa. Dan di dalam hadirat-Mu ya Bapa, kami dapat merasakan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar malam hari ini ya Bapa menjadi malam di mana pola pikir kami diubahkan seperti Kristus, di mana cara kami Tuhan berpikir diubahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Bapa, biar kami dapat membaca Alkitab ya Bapa, dan selanjutnya kami dapat tidur dengan nyenyak ya Bapa, dan bangun Tuhan dengan Tuhan kesegaran yang daripada Tuhan, dengan gairah yang daripada Tuhan sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar hati kami melekat dengan hati-Mu ya Bapa, lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo guys, jadi setelah kita OPG ini jangan lupa untuk membaca Alkitab dan berdoa. Oke, God bless semuanya.